Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 37. Bagian 2. Di kejauhan, Hong Bion sedang menatapnya. Itu bukan ilusi. Dia benar-benar sedang melihat ke arahnya. Ada apa ini? Sebelumnya, dia bahkan tidak memedulikan Aisel, tetapi tiba-tiba menatapnya dengan tatapan yang begitu menyala-nyala. Entah kenapa, itu terasa cukup membebani. Jadi Aisel menghindari pandangannya, tetapi Hong Bion lebih dulu mendekatinya. Dengan kesabaran luar biasa, ia menyeimbangkan pergelangan kakinya yang hampir terhuyung-huyung atau mundur, kemudian menggigit bibirnya erat-erat dan menegakkan kepalanya dengan kaku. Kamu, ada apa? Setelah mengucapkan satu kata, Hong Bion menutup mulutnya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Dia pasti merasa malu karena telah datang ke sini. Apakah dia datang untuk mengawasi aku? Sudut bibir Aisel terangkat. Pada akhirnya, Hong Bion memang sedang mengawasi dirinya. Aisel merasa semakin percaya diri dan berteriak lagi. Hah, apakah kamu tiba-tiba datang ke sini untuk menekanku? Ini konyol. Yah, kamu pasti khawatir. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Hong Bion mengerutkan ekspresinya seolah-olah dia benar-benar kesal. Jangan salah paham, berperilakulah dengan baik. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu pepatah kalung mutiara di leher babi? Tentu saja. Aku hanya membiarkanmu sendiri. Meskipun tidak proporsional, kamu akan mengenakan kalung mutiara. Saat mendengar kata-kata itu, hati Aisel tenggelam. Alasan mengapa Hong Bion tiba-tiba mulai mengekangnya. Bukan karena dia merasa terancam oleh seorang gadis bernama Aisel Morph. Itu murni. Tindakan yang muncul karena Baek Yusol direbut darinya. Setelah menyadari hal itu, entah bagaimana Aisel menjadi marah dan tertawa kecut. Begitulah adanya. Wanita itu sama sekali tidak peduli padanya. Aisel selalu memperhatikan wanita itu. Namun, wanita itu sama sekali tidak memperhatikan keberadaan Aisel. Aku mengerti, pikir Aisel. Hong Bion mengerutkan kening saat melihat Aisel yang semakin termenung. Apa yang aku katakan? Tanpa sadar, dia terlalu bersemangat dan melontarkan kata-kata bodoh. Itu tidak pantas untuk Putri Adolphate, dan itu bukanlah sifat Hong Bion. Dia terlihat tidak pantas dan cemburu pada orang lain. Namun demikian, rasanya lega di dalam. Seperti biasa, gadis bernama Aisel itu sangat mencolok. Sama seperti dia diberkahi dengan elemen api, Aisel dilahirkan dengan elemen es. Pikiran bahwa Aisel akan membentuk timnya dengan Baek Yusol, yang mungkin adalah ksatria paling luar biasa di akademi, membuat hatinya terbakar. Entah bagaimana, dia merasa seperti tertinggal. Jadi, dia melakukannya tanpa sadar. Yah, kurasa dia sudah menyadarinya sekarang. Meninggalkan Aisel, yang berwajah muram, Hong Bion kembali ke posisinya dengan langkah anggun. Dia mulai merasakan sedikit rasa krisis sekarang. Delusi konyol bahwa dia bisa dikalahkan oleh Aisel terus menghantui pikirannya. Aku tidak bisa diam saja. Dengan mengerahkan fraksi miliknya, dia bisa dengan mudah menginjak-injak orang yang kalah dari keluarga Morph. Namun harga dirinya tidak bisa mentolerirnya. Dia ingin menang melawan Aisel Morph dengan cara yang setara dan dengan kemampuannya sendiri. Kombinasi antara orang kalah dan rakyat jelata. Dia teringat anggota fraksinya sendiri. Jelas, ada banyak ksatria yang cakap. Mereka pasti masih menunggu untuk dipilih oleh Hong Bion. Namun, itu tidak cukup. Bahkan ksatria dengan tingkat kemampuan seperti itu tidak akan bisa menyamai Baek Yusol yang telah membentuk tim dengan Aisel. Diperlukan seseorang setidaknya seperti Ma Yuseong yang memiliki gelar terbaik. Baru saat itulah perhitungan keseimbangan akan sempurna. Setelah berpikir sejauh itu, tidak perlu ragu lagi. Dengan mengabaikan semua panggilan yang diarahkan kepadanya, Hong Bion sendirian mendekati Ma Yusong yang sedang melihat peta. Ma Yusong, halo putri, ada apa? Apakah kamu sudah membentuk tim? Belum, aku akan melakukannya sendirian. Kamu akan melakukannya sendirian? Hong Bion sedikit terkejut mendengar kata-katanya, tetapi dia melanjutkan dengan tenang. Kenapa kamu tidak bergabung denganku? Ma Yusong sedikit mengangkat sudut bibirnya dengan ekspresi halus. Itu adalah penolakan yang jelas. Namun, jika dia akan mundur di sini, maka dia tidak akan pernah mendekatinya sejak awal. Dia membangkitkan semangat Ma Yusong. Kamu tahu bahwa Baek Yusol dan Aisel telah membentuk kelompok, kan? Semakin sedikit anggota dalam kelompok, semakin banyak poinnya, bukan? Sepertinya mereka berniat menargetkan iblis tingkat menengah khusus daripada iblis tingkat menengah biasa. Seperti yang kamu tahu, aku memiliki semangat juang yang tinggi, jadi aku tidak berniat kalah.
Jika itu adalah Ma Yusong, dia mungkin bisa mengalahkan iblis tingkat menengah dengan bahaya level 3 sendirian. Jika itu terjadi, dia akan mendapatkan bonus besar karena berjuang sendirian. Namun, bagaimana jika kelompok Baek Yusol berhasil menangani iblis tingkat menengah khusus? Berbeda dengan iblis biasa, mereka yang memiliki kemampuan dan atribut khusus disebut iblis tingkat menengah khusus. Jika seseorang berhasil mengalahkan iblis tingkat menengah khusus yang sulit untuk dikalahkan, dia akan mendapatkan banyak poin. Meskipun mereka berdua, mereka akan dengan mudah melampaui skor Ma Yuseong. Tentu saja Hong Biyeon tidak tahu apakah mereka benar-benar akan menargetkan iblis tingkat menengah khusus atau tidak. Itu hanya cara untuk merangsang semangat juang Ma Yuseong. Dan itu pasti cukup berhasil karena Ma Yuseong bereaksi cukup sensitif terhadap rangsangan Hong Biyeon. Itu benar. Ma Yuseong merenung sejenak dengan matanya yang bersinar. Lalu dia tersenyum dan mengangguk. Ini akan menyenangkan. Aku juga ingin bersaing dengan Baek Yusol setidaknya sekali. Hong Biyeon tersenyum padanya dan bersorak riang di dalam hatinya. Kali ini aku akan mengalahkanmu dengan benar.